Itu akunya genit. Kadang kalau lagi kumat genitnya nih ya, suka manggil-manggil Xiaoce, Xiaoce, bibirnya sambil monyong-monyong. Ih, geli aku ngelihatnya. Itu aja kalau malam tuh suka ngetok-ketok kamar gitu ya. Untungnya aku kalau tidur kamarnya dikunci. Jadi selucu-lucunya orang tua di sini jangan sampai dicium-cium ya, jangan sampai loh. Meskipun itu bentuk kasih sayang itu nggak mesti loh sampai dicium-cium, nggak mesti. Cukup dengan perhatian kita ngerawat orang tua aja itu udah cukup. Halo guys, ketemu lagi di video aku, jangan bosan-bosan ya. Hai guys, aku habis sampo, sekarang aku mau bersih-bersih dapur. Kemarin bos aku udah suruh lap-lap tembok karena mau konien, jadi mulai hari ini tuh udah disuruh bersih-bersih guys. Aku mau lap-lap ini tembok, ini kan karena temboknya kan dari keramik, jadi aku mau lap-lapin semua dari sini sampai muter gitu loh guys. Ini aku mau pakai sarung tangan dulu. Taiwan 2 minggu lagi mau konien guys. Bos aku hari ini udah mulai nyuruh bersih-bersih. Sekarang aku mau lap-lap tembok dapur dulu. Di Taiwan kalau mau konien biasanya mbak-mbak TKW pada sibuk bersih-bersih guys. Ini udah jadi rutinitas setiap tahunnya kalau mau konien pasti disuruh bersih-bersih. Tapi aku waktu di majikan pertama nggak pernah guys tiap konien disuruh bersih-bersih. Baru di majikan ini aja nih kalau mau konien itu jauh-jauh hari udah disuruh bersih-bersih. Ini aku ngelapnya menggunakan kain mop. Terus disemprot, habis itu tinggal dilap. Sebenarnya ini nggak terlalu kotor sih guys, cuman dilap tuh biar nggak berminyak aja gitu loh. Ribet nih pakai sarung tangan, udahlah mending aku copot aja, nggak usah pakai sarung tangan. Nggak tahu kenapa kalau setiap bersih-bersih tuh kayak lebih enakan polosan kayak gini, biar lebih terus cepet selesai gitu. Karena aku orangnya nggak mau ribet. Konien Taiwan tahun ini jatuh pada tanggal 25 Januari. Bagi yang nggak tahu konien itu apa, konien itu perayaan Imlek ya guys. Tahun baru Cina. Biasanya kalau Imlek itu majikan suka bagi-bagi angpau. Kalau majikannya baik biasanya suka ngasih ke pembantunya. Dikasih enggaknya itu tergantung majikannya ya pelit atau enggak. Karena enggak semua majikan bisa ngasih. Jadi aku pribadi nggak terlalu ngarepin dikasih ya syukur, enggak ya udah berarti belum rezekinya guys. Dari tahun-tahun sebelumnya aku tuh kalau setiap konien paling cuma dapat capeknya aja sih. Pokoknya siap-siap aja ini sakit pinggang. Harus sedia obat sih, jangan sampai nanti tumbang. Jujur sebenarnya aku tuh kurang suka guys sama konien. Soalnya nanti rame banget anak-anaknya nenek pada kumpul dari pagi sampai malam. Kerjaan gak ada kelar-kelarnya. Beberes dari sebelum konien sampai pas hari haknya konien. Capek banget rasanya. Belum lagi si nenekku kalau misalkan habis konien, kalau habis banyak orang dia tuh suka gelisah. Karena mikirnya masih ada orang. Jadi dia tuh kalau tiap malam sampai gak bisa tidur. Kalau si nenek gak bisa tidur, aku pun ikut gak bisa tidur. Bayangin ya, badan lagi capek-capeknya, pas giliran mau istirahat, si nenekku malah nggak tidur. Jadi aku pun nggak bisa istirahat. Ini aja nih ya, sebelum konien, dia tuh udah kumat guys. Suka mondar-mandir ngelihat pintu, kadang suka ngomong sendiri. Jadi dia tuh kayak berasa ada orang gitu. Jadi dia tuh suka berhalusinasi gitu loh guys. Jadi dia tuh kalau malam suka bangun terus keluar kamar nengok ke pintu. Habis itu udah masuk lagi. Ntar nggak lama kemudian kayak gitu lagi, kayak nggak tenang gitu. Aku pun jadinya nggak ikut tenang. Oh ya, ngomongin masalah nenek, aku sekalian mau ngebahas komen ini. Halo Kak Mantili, komennya aku jawab di sini ya. Semoga kakaknya nonton video ini. Sebelumnya terima kasih banyak kakak udah nonton videoku dan ngasih saran ke aku. Aku juga minta maaf ya kak, kalau misalkan di video aku kurang ceria atau kurang senyum. Tapi asal kakak tahu ya, yang namanya orang tua itu nggak semuanya kak bisa diajak bercanda. Di sini aku selama di Taiwan, aku udah 3 kali ngerawat orang tua. Dan itu tuh sifatnya beda-beda. Ada yang bisa diajak bercanda, ada yang nggak bisa. Aku waktu jaga nenek pertama orangnya enak, orangnya baik banget, suka diajak bercanda, suka nyanyi, suka ngobrol juga. Jadi enak kalau diajak bercanda. Nah terus pengalaman aku waktu jaga di nenek kedua, orangnya tuh jahat, suka marah-marah, cerewet, pelit. Itu nggak enak kak, diajak bercanda tuh pasti nggak bakalan bisa. Buru-buru mau diajak bercanda, ngelihatnya aja udah males. Terus nenekku yang sekarang, yang terakhir nih ya, dia juga orangnya baik, cuma dia tuh suka kumat-kumatan. Kalau lagi enak kayak bisa diajak bercanda, jadi tergantung suasana hatinya dia aja. Nenekku yang sekarang ini kak,
orangnya tuh nggak banyak ngomong, kebanyakan diem, sama tetangganya aja jarang ngobrol sama anaknya aja kadang udah susah, apalagi sama aku. Ada kok kak saatnya aku bercanda sama nenek juga ada, cuma nggak kerekam aja di video ya. Ini ada beberapa video aku bikin video sama nenek, aku ajakin bercanda ini waktu bikin video di TikTok. Aku kan baru aktif di YouTube sekarang ya, kalau dulu kan aku aktifnya di TikTok sama di Facebook, jadi udah banyak momen sama nenek. Nah kalau di YouTube kan masih baru nih, jadi masih belum banyak tuh video-video sama nenek. Mungkin karena kakaknya baru lihat sekarang, jadi kakaknya masih belum tahu banyak tentang aku sama nenek. Kalau lagi saatnya bercanda ya bisa bercanda. Nenek aku kalau lagi eling tuh enak orangnya, tapi kalau lagi kumat tuh susahnya minta ampun. Jangankan diajak bercanda, diajak ngobrol aja nggak bisa. Rawat orang tua di sini tuh gampang-gampang susah. Kalau lagi gampang ya enak, kalau lagi susah ya udah susah. Disuruh mandi susah, disuruh makan susah, minum obat susah. Aku ngerawat orang tua di sini sudah pasti aku anggap seperti orang tua sendiri. Tapi maaf ya kak, nggak semua orang tua itu nyenengin. Jadi aku kerja sewajarnya aja, ada batas-batasannya. Gak mau kak aku kalau sampai dicium-cium. Paling kalau misalkan aku nunjukin rasa sayang aku ke nenek tuh cuma sebatas aku ngelus pipinya aja. Gak semua juga TKW itu sama, karena keadaan kita juga di sini beda-beda kak. Aku juga nggak bisa disama-samain sama TKW lainnya. Kalau misalkan aku udah seperti ini ya udah, emang aku apa adanya kayak gini. Aku nggak bisa kak kalau misalkan aku harus kayak gini, aku harus kayak mereka. Aku nggak bisa, beneran aku nggak bisa. Aku bisa ngerawat dan ngejaga nenek sampai habis kontrak aja udah cukup. Terus yang masalah lampu itu, lampu kamar itu emang nggak pernah dinyalain kak. Jadi di kamar itu cuma pakai lampu kecil, lampu yang kayak lampu tidur gitu yang cuma buat penerangan aja. Di Taiwan itu kak rata-ratanya kalau misalkan kita mau tidur itu semua lampu dimatiin semua. Beda sama di Indo ya, di Indo kalau malam pun lampu masih nyala, tapi kalau di Taiwan nggak ada yang nyala sama sekali. Jadi semua lampu tuh kalau malam dimatiin semua. Jadi di sini udah wajar kak kalau misalkan tidur itu lampunya gelap-gelapan. Coba deh kakak tanyain ke yang lain yang kerja di Taiwan sama nggak kayak aku. Kalau malam orang Taiwan lampunya dimatiin semua. Karena orang sini nggak mau boros, orang sini tuh irit-irit apalagi soal listrik. Jadi kalau pakai lampu itu seperlunya aja. Misalnya kalau kita ke kamar mandi baru dinyalain. Jangan disamain di Indo ya. Kalau di Indo mah malam-malam tuh lampu masih nyala aja sampai pagi. Jadi seperti itu ya kak. Maaf ya kak kalau misalkan aku ada salah-salah kata. Semoga kakaknya nonton di video ini. Jadi ngerawat orang tua di sini tuh gampang-gampang susah guys. Aku mah di sini yang penting nggak dapat pasien yang nggak galak aja udah alhamdulillah guys. Kalian tahu nggak sih ada orang tua yang sampai mukul, ngelempar barang. Nih yang kayak gini nih, apa nggak serem kalau kita dapat pasien yang kayak gini? Yang kayak gini apa bisa diajak bercanda? Nggak bisa. Yang ada juga kita udah kabur kali. Jadi jangan nganggap semua orang tua bisa diajak bercanda ya. Apalagi dicium-cium. Kita nggak tahu loh yang kita jaga punya penyakit apa. Apalagi kalau jaga akong ya sampai dicium-cium. Oh itu jangan sampai. Nih aku kasih tahu ya guys. Aku waktu jaga di nenek pertama itu kan masih ada akongnya. Itu akongnya genit. Kadang kalau lagi kumat genitnya nih ya suka manggil-manggil sioce, bibirnya sambil monyong-monyong. Ih geli aku ngelihatnya. Untungnya selama ini aku belum pernah jaga akong. Jaga akong di sini kalau akongnya masih genit itu bahaya loh. Itu aja kalau malam tuh suka ngetok-ketok kamar gitu ya. Untungnya aku kalau tidur kamarnya dikunci. Jadi selucu-lucunya orang tua di sini jangan sampai dicium-cium ya, jangan sampai loh. Meskipun itu bentuk kasih sayang itu nggak mesti loh sampai dicium-cium, nggak mesti. Cukup dengan perhatian kita ngerawat orang tua aja itu udah cukup. Orang lain cuma bisa ngomong ina itu, tapi mereka nggak tahu gimana rasanya ngerawat orang tua di sini. Kita di sini bisa betah aja udah alhamdulillah loh. Jadi kerja ya sewajarnya aja, nggak perlu berlebihan. Ya nggak tahu ya kak, mungkin karena aku juga udah di fase capek, udah di fase bosen, lelah. Jadi kayak oh ya udah sewajarnya aja, nggak mau terlalu gimana gitu ya, karena aku juga orangnya nggak gimana-gimana sih. Soalnya jaga orang tua yang udah pikun tuh bikin kita capek sendiri gitu loh kak. Jadi kayak misalnya nih kalau si pasiennya lagi kumat ya, kadang kan itu kan udah bikin kita emosi, udah bikin kesel ya, tapi si pasien itu sendiri tuh lupa gitu. Jadi tuh kayak kita keselnya belum hilang, tapi lihat dia yang kayak seolah-olah nggak ngerasa bersalah tuh kayak gimana gitu, suka bikin emosi kita tuh naik turun gitu. Makanya nggak banyak yang jaga orang tua itu pada nggak betah ya, karena itu kesabaran kita tuh suka diuji. Aduh bersih sampai sini udah capek banget guys. Ini belum seberapa sih, masih banyak kerjaannya belum selesai. Dicicil dulu jauh-jauh hari biar nantinya tuh nggak terlalu capek banget.
Alhamdulillah ini setengahnya udah selesai, tinggal setengahnya lagi nih. Di bagian sini karena ada lemari jadi cuma bisa dilap bagian atasnya aja sih. Soalnya kan lemarinya gede nih jadi nggak bisa digeser. Ini video tadinya udah aku posting guys, tapi kena hak cipta gara-garanya pakai musik yang dari aplikasi itu, kirain bisa ya, ternyata nggak bisa. Makanya aku hapus lagi, terus aku edit ulang deh. Oke, habis ini udah mau selesai nih, tinggal di bagian bawah aja. Nanti aku geser-geser dulu kursinya. Ini lumayan repot nih, soalnya ada meja gede yang nggak bisa digeser, tapi nggak tahu lah, coba aja dulu. Nggak usah dipindahin lah, ini tinggal digeser aja, udah disenderin ke kursi. Ini yang bundar ini tempat meja makan guys, buat makan-makan nanti kalau ada acara konien. Aku sapu dulu bagian bawahnya, terus baru aku lap ini temboknya. Lumayan sempit ini, ngepas banget sebadan ya. Nggak apa-apa lah, masih bisa dibersihin. Soalnya ini kalau nggak dibersihin tuh nanti pas diambil mejanya nanti tuh kelihatan kalau ini belum dibersihin. Udah selesai dilap, terus ini aku pel bagian bawahnya, terus aku tinggal taruh-taruh lagi seperti semula. Nah udah beres kan, tinggal geser kursinya aja, ini udah selesai. Alhamdulillah bagian tembok udah selesai. Sekarang tinggal bersihin yang bagian atapnya. Bersihin bagian atap leher sampai pegel guys, karena kepalanya dengak aja ke atas sampai puyeng palaku. Oke guys, ini udah selesai. Sekarang aku mau istirahat dulu. Rehat dulu guys, lanjut besok. Capek. Itu baru dapur, belum nanti di ruang tengah sama ini apa di depan ruang tamu. Terus nanti sama di atas. Masih banyak guys. Kalau mau kondian itu harus siapin tenaga. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.